Ratusan warga menggeruduk satu rumah yang dijadikan lokasi pengajian di Blok 1 RW 12 Perumahan Dukuh Jamrut, Pedurenan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Aksi ini sebagai penolakan aktivitas pengajian yang dinilai menyimpang dari syariat Islam. Selain tertutup, pengajian yang dipimpin Umi Putri Yeni dianggap tidak sesuai syariat Islam karena jemaah pria dan wanita menjadi satu tanpa dipisah. Pengajian ini juga sudah berjalan sejak 8 tahun lalu. Bahkan ada jemaah yang sebelumnya memakai hijab kini malah melepas hijabnya. Aksi penolakan juga dipicu pimpinan pengajian yang sering mengiming-imingi jemaahnya masuk surga dengan nominal 1 juta rupiah. Selain itu, jemaah juga diwajibkan berinfak 100 ribu rupiah setiap hadir. Cuman nggak umum aja gitu. Oh, surga dijual belikan gitu kan. Selama ini kan surga dibayar dengan amal ibadah gitu kan. Nah, infak dengan amal ibadah kita gitu. Jadi ada ini. Itu kabar terakhir. Selain mengganggu aktivitas masyarakat, banyak warga di lingkungan setempat menjadi korban akibat doktrinasi sesat terhadap agama yang memicu masalah di lingkungan keluarga. Kita nyaman. Heboh dugaan pengajian menyimpang yang menjanjikan akan mendapatkan surga dengan membayar uang sebesar 1 juta rupiah yang dilakukan oleh Putri Yeni atau biasa disebut Umi Cinta di Bekasi, Jawa Barat. Pemerintah Kota Bekasi bersama Kesbang Pol dan MUI Kota Bekasi langsung tanggapi laporan masyarakat dugaan aliran sesat. Sejumlah warga juga hari ini melaporkan kasus tersebut ke pemerintah Kota Bekasi dan meminta untuk ditindaklanjuti. Pengajian Umi Cinta disebut diiming-imingi para jemaah masuk surga dengan uang 1 juta rupiah. Yang disampaikan warga tadi apa, Pak? warga keluhan karena ini meresahkan masyarakat. Beberapa indikasi yang kita kategorikan ini masuk ke aliran sesat. Tapi kita belum dapatkan bukti yang meyakinkan. Itu hanya sebatas penyampaian dari keluhan masyarakat. Yang dikeluhin apa, Pak? Yang dikeluhkan itu antara lain benar atau tidak. Ada bukti atau tidak ada bukti tentang wajib mengeluarkan infak 1 juta untuk masuk surga. Sebelumnya diketahui ratusan warga di perumahan Dukuh Jamrut, Mustika Jaya, Kota Bekasi pada Senin kemarin menggeruduk pengajian Umi Cinta. Aksi warga ini lantaran resah dengan aktivitas pengajian di lingkungan mereka yang diduga menyimpang dari syariah Islam. Angan jadi pengantin sirna, seorang pria nyaris jadi bulan-bulanan warga usai terbongkar aksinya menipu calon pengantin pria di Kampung Kalosi, Desa Baseang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Video detik-detik ulahnya terbongkar viral di media sosial. Semula, pelaku mengaku tak memiliki keluarga serta dokumen pribadi seperti KTP. Jumlah keluarga mempelai pria yang curiga memintanya untuk membuka cadar calon mempelai wanita. Saat itulah terungkap jika ternyata seorang pria. Korban dan pelaku saling kenal dari media sosial. Korban yang tak curiga dan hendak menikahi pelaku tak pikir panjang hingga akhirnya acara pernikahan berlangsung di kampung mempelai pria. Polisi yang dapat laporan warga segera mengamankan pelaku. Pelaku mengaku nekat menipu, mengharapkan mahar yang diminta senilai 30 juta rupiah. Pelaku kini ditahan di Polres Pindrang dan masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh petugas. Dalam rangka menyambut kemerdekaan Republik Indonesia, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, warga bersama-sama turut membentangkan bendera merah putih sepanjang 800 meter dan mencetak rekor muri dengan menempuh jarak 5 km dari Stadion Pakansari menuju kantor Bupati Bogor. Bendera tersebut dibawa ratusan prajurit TNI, Polri, ASN, siswa-siswi sekolah, serta masyarakat umum. Kegiatan ini bukan hanya semata membentangkan bendera terpanjang. Diharapkan dengan adanya kegiatan kirap merah putih,
dapat memupuk rasa patriotisme kepada para pejuang sekaligus untuk menjaga kebersamaan antar masyarakat. Bendera saat tersebut dikira dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya, perukunan dan gotong royong bersama-sama. Di Jepara, Jawa Tengah, lebih dari 1.000 warga dari berbagai kalangan usia membentangkan bendera merah putih sepanjang 100 meter. Bendera panjang ini diusung warga dalam kirap mengelilingi jalan desa dengan menempuh jarak 6 km. Pembentangan bendera sepanjang 100 meter ini digelar dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-80. Kirap bendera merah putih ini digelar atas inisiatif pemuda desa dan dibuat dari iuran swadaya seluruh warga. Kita punya maksud, punya visi, yaitu kita menyatukan, kita mengenang jasa para pahlawan, juga kita menunjukkan bahwa ketika kita bersama, dengan bukti kita membentangkan 1.000 meter itu, kita bisa. 1.000 meter itu orang banyak, yang mungkin kalau tidak dikoordinasi dengan baik, mungkin getik-getikan, tapi kenyataan bisa sampai di sini dengan utuh, dengan selamat. Kayak seperti itu. Dalam memperingati HUT Kemerdekaan RI, warga juga memeriahkan dengan berbagai kegiatan, diantaranya pentas seni dan berbagai jenis lomba olahraga. Kiri, langit Istana Negara. Formasi helikopter tinggi merupakan Rangkaian gladi kotor peringatan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta terus berlangsung. Salah satu momen yang menarik perhatian adalah aksi udara jet tempur TNI Angkatan Udara, termasuk F-16 yang melintas di atas Istana Kepresidenan. Selain F-16 juga diperlihatkan atraksi helikopter yang membawa bendera merah putih. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap ada konsep baru dalam perayaan HUT RI tahun ini. Kendati demikian, pihaknya tidak merinci konsep baru tersebut dan akan menjadi kejutan nantinya. Sambut HUT ke-80 Republik Indonesia, warga Dusun Menir RW 3, Desa Segoro Gunung, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, menyulap jalanan kampung menjadi kanvas raksasa. Karang Taruna setempat menghiasi jalan dengan berbagai ornamen warna-warni hingga mirip dengan wahana wisata atau taman bermain. Butuh waktu sekitar 8 hari dan lebih dari 52 ember cat untuk melukis di jalan sepanjang kurang lebih 500 meter itu. Sementara biaya yang dipakai merupakan dana patungan sukarela dari para warga. Itu yang pertama, itu iuran dari pemuda, lingkupnya RW 3. Yang ada yang donatur dari Pak RT, dari Pak RW, dan tokoh-tokoh masyarakat yang lain. Ya senang, tapi ya saya sebagai orang tua yang penting enggak terlalu memberatkan anak-anak gitu. Iya, kalau saya senang, memang ya senang. Awal mula ide melukis jalan muncul secara spontan dari sejumlah pemuda di wilayah itu. Sebelumnya pada tahun 2018, aksi serupa juga sempat dilakukan.